Hai, selamat datang kembali di Actually Historic. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu wilayah paling strategis dan paling sensitif di dunia Selat Hormuz. Tahukah kamu, Selat Hormuz bukan hanya sekadar perairan sempit yang memisahkan Iran dan Semenanjung Arab. Selat ini adalah urat nadi energi dunia, jalur utama bagi ekspor minyak bumi dari negara-negara Teluk menuju pasar global. Dan secara mengejutkan, meskipun vital, lebar selat ini hanya sekitar 54 km di titik tersempitnya. Berdasarkan data dari Wikipedia dan sumber energi internasional, setiap harinya sekitar 15 kapal tanker minyak melewati Selat Hormuz, membawa lebih dari 16,5 hingga 17 juta barel minyak mentah. Itu berarti sekitar 20% dari konsumsi minyak dunia melintasi selat ini setiap harinya. Angka ini menjadikan Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan energi paling krusial di planet ini. Yang membuatnya makin penting adalah kenyataan bahwa Selat Hormuz merupakan satu-satunya jalur keluar masuk minyak dari negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Irak yang tidak memiliki jalur ekspor lain melalui laut. Artinya, jika terjadi gangguan di selat ini baik karena konflik, sabotase, atau blokade militer, harga minyak global bisa melonjak drastis dalam hitungan jam. Tapi apa yang membuat Selat Hormuz begitu panas secara geopolitik? Lokasinya berada di antara Iran di utara dan Oman serta Uni Emirat Arab di selatan, menjadikan selat ini sebagai wilayah perbatasan yang sangat sensitif. Iran telah lama menjadikan selat ini sebagai bagian dari strategi pertahanan dan tekanannya terhadap negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Bahkan, Iran beberapa kali mengancam akan menutup Selat Hormuz sebagai respons terhadap sanksi ekonomi atau operasi militer di kawasan tersebut. Dalam sejarah modern, Selat Hormuz telah menjadi titik panas dalam berbagai konflik, mulai dari Perang Iran-Irak tahun 1980 sampai tahun 1988, hingga insiden tanker yang terjadi baru-baru ini, seperti serangan terhadap kapal tanker Jepang dan Norwegia pada tahun 2019. Amerika Serikat pun selalu menempatkan kekuatan militernya di kawasan ini, termasuk armada kelima Angkatan Laut AS yang bermarkas di Bahrain. Bagi Iran, selat ini adalah kartu as terakhir. Karena meski negaranya dijatuhi berbagai sanksi ekonomi, Iran bisa mengancam kestabilan global hanya dengan mengganggu lalu lintas kapal di selat ini. Sebaliknya, bagi negara-negara Arab Teluk, Selat Hormuz adalah jalur hidup ekonomi mereka. Dan untuk negara-negara importir seperti China, India, Jepang, dan Eropa, keamanan selat ini menyangkut langsung pada harga energi dan inflasi domestik. Tak hanya itu, pembangunan pipa-pipa alternatif seperti East West Pipeline Arab Saudi atau Habshan Fujairah Pipeline UEA juga tak sepenuhnya menggantikan peran Selat Hormuz. Sebab kapasitas pipa tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah minyak yang dikirim melalui selat ini. Jadi, bisa dikatakan, siapapun yang menguasai Selat Hormuz memiliki pengaruh besar terhadap pasar energi dunia. Ini bukan hanya soal laut, ini soal kekuatan global. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah Selat Hormuz akan tetap menjadi jalur utama minyak dunia di masa depan? Atau justru akan menjadi titik konflik yang berulang setiap dekade? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan pembahasan sejarah dan geopolitik dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Actually Historic.